Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sallim ala hadan nabil kirim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa wasaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza jaluhum la yastakhiruna as-sa'ah wa la yastaqdimun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam isma syi'ta fa innaka mayyitun, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nantiasa Fatih berwasiat khusus pribadi dan umumnya jamaah yang hadir dalam kesempatan sholat Jumat kali ini, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti khawful jalil wal amalu bima fi tanzil wal ista'dadu liyaumir rahim. Takwa yang bermakna taqarrub ilallah. Sejauh kita upayakan diri kita semaksimal mungkin untuk selalu dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di segala aktivitas kehidupan kita. Jika Allah berikan suatu nilai kenikmatan, maka kita syukuri daripada nikmat tersebut, dan kita tidak melihat banyak sedikitnya nikmat. Tapi itulah anugerah yang Allah berikan yang belum tentu diberikan kepada hamba-hamba yang lain. Wal amalu bima fi tanzil, dan kita beramal sesuai dengan apa yang diturunkan dalam kitabullah. Sehingga sholat Jumat hari ini hadirnya kita dalam rangka mahabbah kita kepada Allah, mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa hadir melaksanakan sholat Jumat, tapi Jumat yang berkualitas. Artinya makna yang terkandung di dalam Al-Quran maupun hadis yang khatib sampaikan tentunya kita dengarkan, karena salah satu daripada rukun khutbah daripada Jumat termasuk di dalamnya adalah wasiat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mereka yang mendengarkan dengan sebaik-baiknya tentu akan memperoleh suatu nilai humul muflihun, orang-orang yang beruntung yang gunakan kesempatan baik ini dalam rangka untuk meningkatkan suatu nilai ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal istidadu liyaumir rahil, dan kita memiliki bekal dalam rangka menghadap Allah. Sudah maksimalkah ibadah kita? Sudah komprehensifkah seluruh ubudiyah kita yang Allah berikan batas waktu yang sudah Allah tentukan kepada kita? Sehingga mereka yang sudah cukup daripada bekalnya menghadap Allah, maka Allah akan berikan fariqum fil jannah, golongan daripada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Nikmatani maghbunun katsirun minan nas." Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lupa untuk mensyukuri daripada nikmat ini. Siapapun orangnya, apapun jabatannya, terkadang lupa dengan dua nikmat ini. Dan nikmat inilah yang diperlukan oleh kita, yang diharapkan oleh kita, sehingga orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
dikasih kesempatan dari dua hal inilah yang mereka bisa mempergunakan waktunya dalam rangka untuk meningkatkan suatu nilai keimanan dan ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Rasulullah, as-sihah, nilai sehat. Kita lihat hadirnya kita di sini karena faktor pertama, Allah berikan nikmat sehat kepada kita. Sehingga kenikmatan inilah yang dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita untuk selalu ingat akan Allah dan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekecil nikmat yang Allah berikan wajib kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari sehat inilah kita bisa beraktivitas. Dari sehat inilah kita bisa meningkatkan nilai takwa kita kepada Allah. Dengan sehat inilah kita bisa hadir untuk bisa kita melaksanakan daripada utlubul ilma, menuntut daripada ilmu, sehingga orang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesehatan mulut kita, maka diperintahkan kita tidak untuk berbicara ketika khatib berkhutbah. Diberikan daripada mulut kita, maka digunakan dalam rangka zikir kita kepada Allah, dalam rangka qiraatul Quran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan asmaul husna yang kita panjatkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka itulah termasuk daripada humul muflihun, orang yang beruntung yang menggunakan nikmat kesehatannya dalam rangka untuk bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah berikan daripada nikmat sehat ini berupa daripada pendengaran kita. Kita dengarkan hal-hal yang baik, murattal di dalam kita mendengarkan bacaan ayat-ayat Quranul Karim yang tentunya mendatangkan suatu nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita mendengarkan hal-hal lain yang akan melupakan kita kepada Allah, melupakan kita akan kewajiban melaksanakan ibadah sholat 5 waktu kita, sehingga nilai sehat daripada telinga kita, pendengaran inilah nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun mendapatkan daripada wasiat dari Jibril alaihi salam, wa'mal ma syi'ta fa innaka mahjiyun bi. Silakan kau berbuat dengan perbuatan yang kamu inginkan selama hidup di dunia ini. Kau gunakan dari pendengaranmu, kau gunakan daripada mulutmu, kau gunakan daripada hatimu, silakan selama hidup di dunia. Fa innaka majziyun bi. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Allah anugerahkan nikmat kepada kita bukan untuk kita sia-siakan, tapi kita gunakan dalam rangka mahabbah kita kepada Allah, mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian kita akan digolongkan daripada orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, nikmat yang dilupakan dan banyak dilupakan oleh manusia, wal faragh, nilai kesempatan hidup di dunia ini yang Allah berikan kepada mereka. Berapa banyak sahabat, tetangga, keluarga kita yang mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yang sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala ada penyesalan di dalam dirinya yang tidak berbuat maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ditunggu oleh ahli kubur yang sekarang hidup di alam barzah ini. Satu yang dia inginkan adalah kapan kiamat akan terjadi. Kenapa mereka menginginkan demikian? Karena kalau kiamat sudah terjadi, maka proses dalam kehidupan amal ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini akan berproses semua, dan mereka-mereka yang berbuat baik
akan mendapatkan suatu nilai ganjaran pahala, fariqum fil jannah, golongan daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka-mereka yang memiliki dosa begitu besarnya menghadap Allah Subhanahu wa taala, bahkan bekal tidak cukup untuk dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka golongan wa fariqum fis sa'ir, golongan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu ciptakan secara kontradiksi. Ada siang, ada malam Allah ciptakan. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada panas, ada dingin. Selalu Allah ciptakan secara kontradiksi. Sehingga tinggal kita mau memilih dari apa yang sudah Allah ciptakan ini. Nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Kita tinggal memilih nikmat mana yang kita inginkan. Adakah nilai keselamatan yang akan kita dapatkan di akhirat kelak? Sehingga hidup di dunia inilah kesempatan yang Allah sudah berikan kepada kita. Wal faragh, nilai kesempatan hidup di dunia. Bahkan dalam suatu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, kullu umruhu ummati sittun wa sab'un. Umur daripada umatku, kata Rasulullah, antara 60 sampai 70 tahun, yang tidak sama dengan para anbiya, para mursalin, para nabi-nabi sebelumnya yang Allah berikan sampai ratusan tahun. Tapi umat Nabi Muhammad diberikan hanya sedikit, 60 sampai dengan 70 tahun. Sehingga disitulah kita berperan penting dalam rangka kita berkompetisi di dalam kebaikan, mencapai derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan nasihat Nabi, nasihat daripada malaikat Jibril kepada Nabi, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Silakan engkau hidup yang kau mau hidup, dan selama engkau hidup di dunia ini, fa innaka mayyitun, pasti engkau akan jadi mayat suatu saat nanti. Hidupmu pasti ada akan kematian. Dan disitulah peran penting kita di dalam kehidupan di dunia ini. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia merupakan ladang untuk negeri akhirat kelak. Barang siapa yang menanam kebaikan selama hidup di dunia ini, maka mereka akan panen suatu nilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mereka akan menanam satu kejahatan, mungkarat, maksiat dan lain sebagainya yang dilarang dalam dinul Islam, yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka mereka inilah yang akan mendapatkan suatu nilai kerugian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza jaluhum la yastaghfiruna as-sa'a wa la yastaqdimun. Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Ketika ajal sudah tiba, tidak bisa kita undurkan daripada ajal tersebut, dan tidak bisa kita majukan daripada ajal tersebut. Tapi disitulah stuck kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka-mereka yang dikatakan khairun nas man tola umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hasuna amalu, dibarengi dengan amal ibadah yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syarrun nas man tola umruhu wa sa'a amalu. Dan manusia yang paling buruk di dunia ini, kata Rasulullah, mereka dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi amal ibadahnya jelek di hadapan Allah. Mereka tidak melaksanakan ibadah kepada Allah. Mereka tidak taat kepada orang tua, tidak taat kepada guru, dan tidak melaksanakan daripada perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah humul khosirun, orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu hadirin yang berbahagia, mari kita gunakan waktu yang sebaik-baiknya. Dari nikmat kesehatan yang Allah berikan, yuk kita gunakan sesuai dengan porsi kita. Allah berikan daripada mulut kita untuk berbicara, kita gunakan dalam rangka untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nikmat kesempatan hidup di dunia ini jangan kita sia-siakan. Masa muda kita gunakan dalam rangka untuk kita bisa menjadikan masa depan kita yang menjadi harapan kita semua. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh daripada khilaf dan dosa kita mudah-mudahan dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.